wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suci Aulia Putri dengan NIM 4122411102 selaku Ketua Tim sekaligus moderator dari kelompok 1 kelas Administrasi Bisnis 8 3D Malang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning kami bersama UMKM Omatur and Travel Batam dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Sebelum memulai, izinkan saya memandu jalannya presentasi kelompok kami yang akan membahas tahapan kegiatan mingguan, hasil proyek, serta kesimpulan dari program PBL ini. Sebelumnya, di sini saya ditemani oleh anggota kelompok saya, yaitu ada Tesalonika Purba, Muhammad Dafa, Alia Fauzian, Nurhajiza, serta Naila Eka Putri. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Tesalonika Purba dengan NIM 4122401032. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Project Based Learning atau PBL, sekaligus mengenalkan brand yang menjadi fokus pada proyek kami kali ini. Project Based Learning adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga belajar melalui pengerjaan proyek nyata yang relevan dengan dunia industri ataupun masyarakat. Dalam PBL, mahasiswa diberi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan produk tertentu. Dengan demikian, pembelajaran ini lebih menekankan pada praktik, pengalaman nyata, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama. Boleh di next. Dalam proyek PBL kali ini, kami bermitra dengan Omatur and Travel Batam, di mana ini merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa, perjalanan wisata, dan transportasi, berlokasi di Jalan Raya Aljabar, Bengkong Indah, Kota Batam. Usaha ini menyediakan berbagai layanan yang memudahkan konsumen dalam melakukan perjalanan, baik untuk keperluan liburan, perjalanan bisnis, maupun kegiatan kelompok. Omatur and Travel Batam tidak hanya berfokus pada aspek komersial, tetapi juga turut mendukung sektor pariwisata Batam sebagai salah satu destinasi unggulan di Indonesia. Melalui kerjasama ini, kami dapat menerapkan pembelajaran PBL secara langsung, sehingga pengalaman belajar kami tidak hanya teoritis, tetapi juga berdampak bagi pengembangan usaha lokal dan masyarakat di Batam. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Pada rekan kami silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Hidayah dengan nomor NIM 4122401110. Kali ini saya akan menjelaskan terkait goals and objective. Jadi pada goals utama kita pada PBL kali ini itu untuk memperkuat strategi pemasaran digital Omatur and Travel untuk meningkatkan brand awareness serta menarik pelanggan baru dan memperkuat daya saing sektor pariwisata Batam. Nah, pada bagian objektif ini kita fokus pada tim kami adalah merancang strategi pemasaran digital yang relevan dan efektif bagi Omatur and Travel. Pertama, kami akan melakukan analisis situasional untuk memahami kondisi pasar dan posisi kompetitif perusahaan industri pariwisata Batam. Kedua, kami menggunakan pendekatan SDP, segmentasi targeting positioning, untuk menentukan segmentasi pasar, target utama, dan bagaimana perusahaan memposisikan diri agar lebih menonjol dibandingkan pesaing. Ketiga, kami akan merancang taktik pemasaran digital dengan menerapkan konsep marketing mix 7PS agar strategi yang dibuat lebih terarah, terukur sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kami memberikan rekomendasi praktis berfokus pada keberlanjutan kepuasan agar strategi ini dapat dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Lalu terakhir, kami juga menekankan pentingnya penerapan etika bisnis dan nilai kearifan lokal sebagai identitas khas Omatur Travel menjalankan setiap aktivitas pemasaran. Next. Baik, pada progress week 1, pada tahap awal kami itu kami menggunakan kelompok kerja sebagai bagian Project Based Learning atau PBL pada mata kuliah manajemen pemasaran. Pembentukan kelompok ini bertujuan agar setiap anggota dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menyusun menjalankan proyek UMKM yang akan dianalisis. Setelah kelompok terbentuk, kami menyusun struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris bendahara, dan anggota. Bagian ini dilakukan untuk koordinasi dalam tim berjalan lebih efektif serta tugas dapat diselesaikan dengan tanggung jawab yang lebih jelas. Selanjutnya, kami melakukan diskusi kelompok untuk menentukan topik utama jenis UMKM yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam proses ini, kami mempertimbangkan beberapa aspek seperti potensi bisnis, ketersediaan data, serta relevansi dengan materi perkuliahan dari bisnis diskusi tersebut. Kami sepakat memilih Omatur and Travel sebagai mitra UMKM karena bergerak di bidang jasa pariwisata memiliki peluang besar dan pengembangan strategi pemasaran digital. Selanjutnya, pemahaman materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas, saya silakan. Baik,
Perkenalkan, nama saya Alia Fauzia dengan NIM 4122411122. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan progres kegiatan kami selama 2 minggu, selama minggu kedua dan ketiga dalam proyek UMKM. Pada minggu kedua, kami memulai dengan melakukan brainstorming untuk mengidentifikasi bidang usaha potensial di sekitar Batam. Selanjutnya, kami menyusun kriteria pemilihan UMKM, seperti UMKM yang aktif beroperasi, mudah dihubungi, dan memiliki kegiatan pemasaran yang jelas. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk memilih Oma Travel sebagai mitra, karena bergerak di bidang jasa perjalanan yang relevan dengan topik pemasaran jasa yang kami angkat. Pada minggu ketiga, kami berdiskusi dan berkolaborasi dengan mahasiswa semester 5 yang lebih berpengalaman dalam proyek UMKM. Kami meminta saran terkait penyusunan rencana kerja, teknik wawancara, dan membuat laporan yang baik. Kami juga menyusun format logbook dan pembagian peran agar lebih efektif dan terstruktur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 4122411124. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kegiatan Project Based Learning pada minggu keempat dan kelima yang berfokus pada tahap persiapan serta koordinasi wawancara bersama mitra UMKM yaitu Oma dan Travel. Pada minggu keempat, kelompok mulai fokus pada tahap persiapan wawancara dengan pihak Oma Travel sebagai mitra UMKM yang telah terpilih. Langkah awal yang dilakukan yaitu mengumpulkan informasi dasar mengenai profil usaha melalui berbagai sumber seperti media sosial, website, dan publikasi online. Informasi ini penting untuk memahami latar belakang bisnis, jenis layanan yang ditawarkan, serta strategi pemasaran yang telah diterapkan. Selanjutnya, kelompok menyusun daftar pertanyaan wawancara yang mencakup aspek strategi pemasaran, segmentasi pasar, serta tantangan yang dihadapi UMKM dalam menjalankan usaha. Selain itu, disiapkan juga surat pengantar resmi sebagai bentuk etika dan profesionalitas dalam melakukan penelitian lapangan. Tahap ini bertujuan agar kegiatan wawancara nantinya berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan data. Kemudian pada minggu kelima, kelompok mulai melakukan komunikasi langsung dengan pihak Oma Travel untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan wawancara. Proses koordinasi dilakukan dengan memperhatikan jadwal yang sesuai antara pihak UMKM dan seluruh anggota kelompok. Selain itu, dilakukan pula pembagian tugas dan persiapan teknis seperti memastikan alat dokumentasi dan pembagian peran selama wawancara berlangsung. Hasil dari minggu ini adalah jadwal wawancara resmi telah disepakati, serta semua anggota kelompok dan kondisi siap untuk melaksanakan kegiatan lapangan secara langsung pada minggu berikutnya. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan tim saya. Kepada rekan tim saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Putri dengan NIM belakang 4122411106. Di sini saya akan menjelaskan progres minggu ke-6 dan ke-7. Topik yang minggu ke-6 yaitu tanggal 13 Oktober 2025. Nah, topiknya itu wawancara dan observasi langsung. Pada minggu ini, kami melakukan wawancara langsung dengan pihak Oma Travel and Travel. Tujuannya supaya kami bisa tahu lebih detail tentang strategi pemasaran yang mereka terapkan. Jadi kami tidak hanya baca dari teori, tapi benar-benar dengan langsung dari pengalaman mereka di lapangan. Selama wawancara, kami menanyakan berbagai hal seperti bagaimana cara mereka menarik pelanggan baru, strategi promosi, apa yang paling efektif, dan bagaimana mereka menjaga hubungan dengan pelanggan lama. Selain wawancara, kami juga melakukan observasi langsung di tempat kami melihat bagaimana strategi itu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya pada minggu ke-7 pada 19 Oktober 2025, topik penyusunan dan penyebaran kuesioner. Di minggu ke-7, kami mulai menyusun dan menyebarkan kuesioner penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan data primer langsung dari pelanggan Oma Tour and Travel. Dengan data ini, kami bisa tahu tingkat kepuasan dan preferensi pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Dalam penyusunan kuesioner, kami fokus membuat pernyataan yang jelas dan mudah dipahami. Isinya meliputi hal-hal seperti kualitas layanan, harga, kecepatan respon, dan pengalaman pelanggan. Setelah selesai, kuesioner kami sebar secara langsung dan juga lewat online. Cara ini memudahkan kami menjangkau lebih banyak responden. Jadi datanya lebih beragam dan bisa mewakili pandangan pelanggan secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan ke teman yang bertugas.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan progres dari minggu ke-8. Pada minggu ke-8, kami fokus menyusun laporan untuk monitoring dan evaluasi yang berisi rangkuman kegiatan, capaian, serta evaluasi dari seluruh program. Kami juga membuat PPT untuk monitoring evaluasi sebagai media presentasi hasil dan rekomendasi-rekomendasi singkat. Selain itu, kami juga melakukan pertemuan kedua bersama pihak UMKM, Umatur, dan Travel Batam untuk melakukan wawancara terkait data keuangan sebagai bahan analisis lanjutan. Melalui kegiatan minggu ini, kami memastikan seluruh data dan dokumen proyek tersusun lengkap dan siap untuk tahap evaluasi akhir. Selanjutnya, adapun project output yang kami peroleh pada PBL kali ini, yaitu yang pertama ada surat perjanjian dengan UMKM. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah negosiasi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada data hasil wawancara dan observasi, data hasil kuesioner dan dokumen tabulasi yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen pemasaran, serta data laporan keuangan UMKM yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen keuangan. Selanjutnya ada pun kesimpulan sebagai penutupan kita pada hari ini. Sebagai penutup, melalui kegiatan Project Based Learning ini, kami memahami secara nyata bagaimana penerapan strategi pemasaran dilakukan oleh pelaku usaha. Melalui kegiatan wawancara, observasi, dan survei, kami mampu menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif sekaligus menumbuhkan kerjasama dan pengalaman praktik dalam mendukung UMKM lokal. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, tim 1 PBL kelas ABT 3D Malam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.